Kita menyelesaikan urusan kita dengan keadilan, seolah-olah kesetaraan bukan untuk kita, tapi sebenarnya kedua hal ini tidak perlu diposisikan sebagai sesuatu yang sangat bertentangan. Sebenarnya, ini adalah konsep yang saling melengkapi. Tidak perlu juga terlalu mempertentangkan keduanya. Tapi kalau kita mau membicarakan hak-hak perempuan, kalau mau bicara lebih jujur menurut saya, konsep kesetaraan memang terasa lebih kuat, jujur saja. Modernitas yang, memberdayakan perempuan itu adalah sesuatu yang bisa diterima dan itu hal yang baik. Namun, karena laki-laki belum cukup berubah, perempuan saat ini mengalami tekanan besar antara kehidupan rumah tangga dan pekerjaan. Sekarang, studi tentang sekularisasi di Turki dilakukan agak dari sudut pandang helikopter. Jadi seolah-olah kita sedang dengan cepat menjadi lebih sekuler atau dengan cepat menjadi lebih religius. Menurut saya, kalau analisis kehidupan sehari-hari lebih ditingkatkan, kita akan lebih mudah menentukan apa yang sebenarnya ingin kita katakan. Istanbul. Halo untuk semua dari Okulu. Pemirsa yang terhormat, hari ini kita akan membahas tentang sekularisasi dan gender. Tamu kita hari ini adalah Dr. Haruntung. Selamat datang, Guru. Terima kasih. Apa kabar? Saya baik, terima kasih. Semoga Anda juga baik-baik. Terima kasih banyak, Pak Harun. Pertama-tama, saya ingin memulai dengan menunjukkan buku Anda. Sekularisasi, Gender, dan Tubuh. Ini adalah bidang penelitian doktoral Anda. Hari ini, kami ingin membahas topik ini. Kami ingin berbicara tentang hal ini. Khususnya, kami ingin menilai isu ini dalam konteks sekularisasi dan gender. Di Turki, kita melihat adanya sekularisasi. Di satu sisi kita melihat masyarakat menjadi lebih religius, di sisi lain kita juga melihat proses sekularisasi. Bagaimana Anda menilai perbedaan-perbedaan ini? Apakah Anda berpikir bahwa meningkatnya sekularisasi adalah sesuatu yang berlawanan dengan religiusitas? Menurut Anda, seperti apa keseimbangannya? Saya akan mulai seperti ini. Pertama-tama, penting untuk memahami perbedaan antara sekularisasi dan laisisme. Jika kita melihat dari sudut pandang Turki, di sini ada banyak kontribusi dari beberapa dosen kita. Nama-nama seperti Mehmet Ali Kirman, Volkan Ertit, Besim Delalolu, dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi saya sebutkan yang paling saya kenal. Mereka telah menunjukkan perbedaan penting antara sekularisasi dan laisisme di sini. Karena laisisme, Turki memang lebih akrab dengan laisisme dan ini juga merupakan konsep yang agak sering disalahpahami. Dan biasanya, konsep ini dijelaskan dengan cara yang membuat kelompok religius agak merasa tidak nyaman. Bisa dibilang begitu, atau memang dipahami seperti itu. Tapi sekularisasi tidak seperti itu. Sekarang, kalau kita pikirkan dari sudut pandang Turki, konsep ini sudah menjadi lebih mudah dipahami. Bisa dibilang begitu. Kalau kita lihat dari sudut pandang Turki, kalau kita lihat ke lapangan, sekarang ada persepsi seperti ini di masyarakat. Sudah cukup lama, Turki dipimpin oleh pemerintahan yang religius dan konservatif. Harekat dan jamaah-jamaah semakin kuat. Sekolah Imam Khatib bertambah, fakultas ilmu agama juga meningkat, dan sebagainya. Seolah-olah ada persepsi bahwa tingkat religiusitas sedang meningkat. Tapi, ketika kita turun langsung ke lapangan, kita tidak terlalu melihat hal itu. Begini saya jelaskan kepada Anda. Dalam persepsi, Anda bisa menempatkan 51% religiusitas, 49% sekularisme. Namun, ketika Anda menundukkan pandangan dan benar-benar turun ke masyarakat, ke dalam kehidupan sehari-hari, persentase ini bisa saja berubah. Kali ini, Anda bisa menuliskan 51% untuk sekularisme dan 49% untuk religiusitas. Jadi, Anda mengatakan bahwa praktik kehidupan sehari-hari sekarang lebih sekuler? Terlihat begitu, setidaknya untuk saat ini. Sebenarnya di dunia Islam, religiusitas dan sekularisme selalu berdampingan, terkait. Hal yang sama terjadi di Turki. Bahkan, mungkin kita bisa bilang bahwa biasanya sekularisme seolah-olah berada dalam orbit religiusitas. Tapi sekarang, kalau kita lihat kehidupan sehari-hari, religiusitas tampaknya justru sebagian telah masuk ke dalam orbit sekularisme.
Api ini tidak berarti seperti itu. Bukan berarti kita tiba-tiba jadi sekuler atau mengalami sekularisasi yang cepat atau religiusitas sudah berakhir. Bukan seperti itu persepsinya. Bukan itu maksud saya yang ingin saya katakan. Di sini situasinya lebih seimbang, makanya saya menggunakan istilah seperti 51% dan 49%. Karena di Arkesokaklar, dalam kehidupan sehari-hari, kita masih akan melihat apa saja yang akan terjadi. Di satu sisi, perkembangan ilmiah juga semakin pesat. Transhumanisme juga, ya, transhumanisme sudah berkembang pesat. Dengan berbagai cara, orang-orang menjadi semakin modern, kehidupan pun ikut menjadi modern. Tapi di sisi lain, bentuk-bentuk keberagamaan dalam kehidupan sehari-hari juga masih bisa bertahan dengan cukup kuat. Itu yang ingin saya katakan. Saya ingin menutup topik ini dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Misalnya, mari kita pikirkan seperti ini. Setelah tahun 1950-an, jumlah penduduk desa dan kota saling bertukar posisi. Sekarang, jumlah penduduk kota sudah hampir mencapai 90%. Kalau melihat angka ini, Anda mungkin bisa berkata seperti ini. Wah, berarti kita sudah sangat sekuler. Tapi, benarkah kita benar-benar menjadi orang kota? Kalau Anda benar-benar yakin kita sudah menjadi orang kota, ya, Anda bisa bilang kita memang sudah sekuler. Bahkan, Anda bisa bilang kita sudah sangat sekuler. Tapi kalau Anda bilang kita masih membawa semua sifat kekampungan kita ke kota, berarti kita belum bisa dibilang sudah sekuler seperti yang dibayangkan. Mungkin kita yang membuat kota jadi seperti desa, bisa dilihat begitu. Kita mengubahnya dan sebagainya. Jadi, religiusitas dan sekularisme itu terus saling membentuk, saling mempengaruhi, ya, terus saling membentuk satu sama lain. Nah, dari proses saling membentuk ini, muncul bentuk-bentuk antara, area abu-abu, dan ketidakjelasan. Ahukah Anda, kita tidak bisa benar-benar berbicara mengenai sekularisme yang murni dan tidak tercemar. Begitu juga dengan religiusitas yang benar-benar murni. Jadi, di sini bisa muncul bentuk-bentuk agama yang sekuler. Ada juga religiusitas yang mulai dibalut dengan sekularisme, atau sekularisme yang mulai dibalut dengan religiusitas. Intinya, ada banyak sekali bentuk-bentuk antara. Karena itu, menurut saya, analisis kehidupan sehari-hari di sini perlu lebih ditingkatkan. Sekarang, studi tentang sekularisasi di Turki dilakukan secara agak umum dari atas. Bisa dibilang, dilakukan secara umum, seolah-olah kita sedang mengalami sekularisasi dengan sangat cepat atau justru menjadi semakin religius dengan sangat cepat. Menurut saya, jika analisis kehidupan sehari-hari bisa lebih ditingkatkan, kita akan lebih mudah menentukan apa yang sebenarnya ingin kita katakan. Akan ada indikator yang lebih jelas. Anda juga, dalam bidang studi Anda dan di buku Anda, sebenarnya turun langsung ke lapangan dan meneliti praktik-praktik sekuler orang-orang religius, serta hubungan orang-orang sekuler dengan religiusitas. Mungkin dengan semakin banyaknya penelitian seperti ini, kita akan mendapatkan indikator yang lebih jelas. Tentu saja, jumlahnya memang harus bertambah. Kalau tidak, jika kita terus-menerus berbicara dari sudut pandang helikopter, sejujurnya itu tidak terlalu mencerminkan kenyataan. Dan akhirnya mulai muncul masalah dalam persepsi juga. Baik, Bu, ketika kita melihat kehidupan religius dan kehidupan sekuler, kita sebenarnya sedang membicarakan dua bentuk kehidupan yang berbeda. Ada juga isu gender yang sangat sering diperdebatkan. Peran gender dalam masyarakat, persepsinya. Bagaimana persepsi gender berubah dan berkembang dalam dua gaya hidup ini, dan seperti apa keseimbangannya di sini? Begini, jadi dengan adanya modernitas, dengan modernisasi dan sekularisasi, kita sebenarnya tampak seperti sedang membebaskan diri dari peran gender tradisional. Jadi, orang-orang tampak seperti mendapatkan kebebasan, seolah-olah mereka benar-benar meraihnya. Tapi, ada juga hal lain yang perlu diperhatikan. Kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, justru bisa muncul hal-hal yang membatasi juga. Jadi, dengan modernisasi dan sekularisasi, kita seolah-olah melihat ada pembebasan dari peran gender tradisional, terutama bagi perempuan. Tapi, apakah setiap bentuk modernitas, setiap bentuk sekularitas, pasti membawa kebebasan yang benar-benar terbebas dari peran gender tradisional? Nah, ini bisa diperdebatkan. Kita juga bisa melihat topik ini dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Begitu maksud saya. Sekarang misalnya, kita sering menganggap bahwa modernitas dan sekularitas pasti membawa kebebasan. Padahal, dalam bentuk-bentuk agama yang lebih lembut, yang lebih soft, seperti tasawuf,
sebenarnya juga ada penekanan yang kuat pada kepribadian yang kuat. Dan di sini, peran gender sebenarnya tidak terlalu berperan. Misalnya pada sosok Yunus, Mevlana, Syams, Halak, atau hak bektas kita, apakah gender menjadi masalah? Sebenarnya tidak. Secara teori, sebenarnya itu bukan masalah. Masalahnya lebih banyak mulai muncul di sini. Masalah muncul pada struktur keagamaan yang sudah menjadi folklorik dan terlembagakan. Di tempat-tempat seperti ini, seringkali muncul bentuk-bentuk yang bekerja merugikan perempuan dengan membentuk hierarki yang merugikan perempuan. Kalau tidak, maksud saya pada sisi tasawuf agama, saya tidak bicara tentang tarekat atau jamaah. Dalam tafsir tasawuf pun, sebenarnya isu gender tidak terlalu muncul sebagai masalah. Tapi jika sudah terlembagakan, menjadi sebuah struktur keagamaan atau agama yang bersifat folklorik, di forum-forum seperti ini mulai muncul beberapa masalah. Maksud saya di sini adalah dalam arti membatasi kebebasan kita. Bagaimana peran-peran ini diposisikan? Pak, peran laki-laki dan perempuan, maksudnya Anda bilang di bentuk tasawuf tidak terlalu banyak masalah, tapi sebenarnya kita membacanya dari sudut pandang laki-laki. Jadi mungkin mereka juga tidak menganggap itu masalah. Dari sudut pandang perempuan, apakah mungkin ini terlihat seperti itu karena kita tidak membahas masalah-masalah mereka? Maksud saya begini, saya ingin membahas bagian yang lebih teoritisnya. Jadi, misalnya hari ini ketika kita membaca Yunus, di sini kita lebih menemukan penekanan pada kemanusiaan daripada bahasa yang merugikan perempuan dalam nama-nama ini. Artinya, pada Yunus, Halak, atau Syams, penekanan utamanya adalah pada manusia. Tapi kalau kita melihat pada struktur tarekat, struktur jamaah, atau bentuk-bentuk di mana agama menjadi institusional, tentu saja situasinya mulai berubah menjadi merugikan perempuan. Mari kita katakan begitu. Disinilah masalah mulai muncul, maksudnya ketika sesuatu dikemas, orang bilang itu jadi berbahaya, seperti institusionalisasi, menjadi bagian dari budaya. Itu yang saya maksud sebenarnya. Saya sebelumnya mengatakan secara lebih teoretis bahwa tidak ada masalah. Tentu saja, saya juga perlu menambahkan hal ini. Sekarang kita bilang, dengan modernitas, perempuan mendapatkan kebebasan yang cukup besar, sebuah gaya hidup baru diperkenalkan, dan kita semua bersama-sama mendukung hal ini, agar perempuan menjadi kuat dan sebagainya. Tapi di sini kita juga harus melihat adanya masalah seperti ini. Penguatan perempuan oleh modernitas adalah sesuatu yang bisa diterima dan itu hal yang baik. Namun, karena modernitas tidak cukup mampu mengubah laki-laki, sekarang perempuan mengalami tekanan besar antara kehidupan rumah tangga dan pekerjaan. Jadi, ketika kita bicara tentang membebaskan perempuan, sebenarnya dalam beberapa hal justru tingkat stresnya juga meningkat. Ya, kita sudah mulai masuk ke inti permasalahan nih. Pak, menurut saya ingin Anda bisa menjelaskan ini lebih lanjut. Karena seperti yang Anda katakan, seharusnya kita butuh perubahan dari kedua belah pihak, tapi yang terjadi justru hanya perempuan yang dibebaskan dan akhirnya malah memikul lebih banyak tanggung jawab dalam masyarakat. Karena kalau tidak ada perubahan pada laki-laki, ya, keseimbangan yang sesungguhnya tidak akan pernah tercapai. Bagaimana seharusnya kita melihat hal ini? Bagaimana pendapat Anda? Tentu, begini, perempuan memang mengembangkan diri mereka. Mereka sudah berkembang. Begitu maksud saya. Modernitas memang memberikan mereka beberapa syarat penting. Tapi, laki-laki masih tetap mempertahankan dan menjalankan peran tradisional, baik itu dalam keluarga, dalam pernikahan, atau bahkan di kehidupan publik. Sepertinya mereka lebih ingin peran tradisional tetap dipertahankan di berbagai bidang. Begitu saja. Jadi, ketika perempuan mulai membuka diri ke dunia, mengembangkan diri, sementara laki-laki lebih memilih untuk tetap di tempat, perempuan jadi mengalami semacam tekanan, merasa terjepit antara ranah privat dan ranah publik. Misalnya, laki-laki tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi, ini menghasilkan dampak seperti apa? Perempuan memang mengejar karir, ingin bekerja, belajar, dan mengembangkan diri. Tapi di sisi lain, tidak ada perkembangan dalam hal pembagian pekerjaan di ranah privat. Laki-laki masih sangat tertinggal dalam mengerjakan pekerjaan rumah, atau memang masih tidak mau melakukannya. Ada juga angka yang terkait dengan ini.
Selain itu, ketika kami berbicara langsung di lapangan dengan teman-teman laki-laki, mereka masih sangat lemah dalam memandang hal ini sebagai keterampilan hidup. Maksud saya, mereka masih melihatnya dari sudut pandang gender. Dan apa pengaruh hal ini terhadap wanita? Nah, ini membebani perempuan dengan dua tanggung jawab. Misalnya, suami istri sama-sama guru. Mereka pulang ke rumah di malam hari. Tapi, yang satu masuk ke dapur, yang satu lagi tidak. Jadi, apa maksud saya? Perempuan pulang ke rumah, lalu masih harus masak, cuci piring, setrika, melakukan ini dan itu. Laki-lakinya tidak ada. Bahkan, kami juga bilang ke para pria, kenapa bisa seperti ini? Mereka bilang, kami juga membantu, Bu. Mau bagaimana lagi, katanya. Jadi, mereka selalu dalam mode membantu. Mereka menganggap itu pekerjaan istri, hanya mendukung. Belum ada anggapan itu juga tanggung jawab mereka sendiri. Tidak, mereka tidak melihatnya sebagai keterampilan hidup, tapi sebagai pekerjaan gender. Jadi Bu, mau bagaimana lagi, kami juga sudah membantu. Apalagi yang diinginkan para perempuan ini? Mereka terus mempertahankan pola pikir seperti itu. Terus terang, mereka tetap berpikir seperti itu. Bisa dibilang begitu. Ya, sayangnya begitu. Jadi, apakah kita harus melihatnya seperti ini, Bu? Apakah kita harus mengatakan bahwa laki-laki, terkait peran gender sosial atau sekularisasi, sudah menerima istrinya bekerja, tetapi dalam hal berbagi tanggung jawab rumah tangga mereka masih tetap pada sisi tradisional? Karena kalau benar-benar sepenuhnya tradisional, bisa saja muncul profil yang mempermasalahkan istrinya bekerja. Tahu-tahu, jangan bekerja. Saya seorang tradisionalis, semua urusan di luar rumah sepenuhnya tanggung jawab saya. Bisa juga ada pandangan seperti itu. Tapi keseimbangan ini tidak tercapai. Tidak ada masalah dengan perempuan bekerja. Tapi dalam hal pembagian pekerjaan rumah tangga, mereka masih mempertahankan sisi tradisional. Tidak ada keseimbangan yang tercipta. Iya, saya juga maksudnya persis seperti itu. Kalau tidak, dalam hal-hal lain di ranah publik, banyak pria juga bisa menunjukkan sikap modernnya. Mereka bisa menunjukkan sikap sekulernya. Tapi, penelitian yang dilakukan tentang hal ini juga menunjukkan demikian. Dalam hal pernikahan dan keluarga, mereka cenderung tetap mempertahankan peran tradisional, bisa dibilang begitu. Lalu, bagaimana hal ini membentuk struktur keluarga? Sekarang ini kita melihat angka perceraian meningkat. Kita juga melihat adanya penurunan jumlah anak dalam populasi. Apakah hal-hal ini juga bisa dikaitkan? Bagaimana hal ini dipandang? Tentu saja. Hal ini juga bisa dikaitkan. Jadi, ketika perempuan mengalami tekanan besar, atau, begini saja. Misalnya, sebelum menikah, saat masa pacaran, kata-kata yang diucapkan itu bisa terasa lebih indah dan manis. Jadi, sebenarnya laki-laki di situ, mungkin belum sepenuhnya menunjukkan dunia batinnya. Begitu saja maksudnya. Ketika kehidupan pernikahan dimulai, ternyata kita tidak membayangkan akan seperti ini. Kenapa sekarang dia sama sekali tidak mau membantu pekerjaan apapun? Kenapa dia tidak mau membantu? Atau kenapa dia tidak mau berbagi kehidupan ini, kehidupan rumah tangga ini? Di titik-titik seperti ini, perempuan bisa mengalami stres. Atau jika perempuan tidak bisa mengubah laki-laki dalam hal ini, atau jika laki-laki memang tidak mau berubah, tidak berniat untuk berubah, bisa dibilang masalah serius mulai muncul dalam pernikahan. Baik, Bu. Bagaimana interaksi modernisasi dengan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender di masyarakat Turki? Bu, menurut Anda, bagaimana hal ini mengubah keadaan? Bisa dibilang begini, apakah dalam modernisasi Turki, unsur-unsur yang memperkuat posisi perempuan berhasil dihadirkan? Ya, itu memang dihadirkan. Sebagian besar memang begitu. Ada proyek-proyek besar yang dirancang untuk memperkuat perempuan, memodernisasi mereka, dan memberikan akses ke berbagai peluang. Namun, kita juga tidak bisa mengabaikan hal ini. Apakah perempuan dalam proses modernisasi Turki pernah benar-benar menjadi agenda utama? Sepertinya memang belum pernah, bisa dibilang begitu. Karena modernisasi itu sendiri juga merupakan sebuah proses yang patriarkis. Ketika perempuan menuntut hak-haknya, kadang-kadang mereka juga mendapat reaksi keras, sejujurnya. Ya, misalnya kalau saya coba jelaskan ini dengan konsep feminisme negara dari Shirin Tekel. Ya, dalam modernisasi Turki, perempuan memang diberikan banyak hak, tapi tanpa benar-benar menjadi agenda utama, lebih banyak dibicarakan di latar belakang. Seolah-olah hanya menjadi isu halaman ketiga,
Jadi hal-hal ini dibahas dan dilakukan seperti itu. Misalnya, Serpil Sancar, dalam bukunya tentang modernisasi Turki, mengatakan hal seperti ini. Jadi, misalnya, laki-laki diberi tugas untuk membangun negara. Tugas membangun negara diberikan kepada laki-laki. Sedangkan perempuan diberi tugas untuk membangun keluarga. Jadi, laki-laki akan membangun negara, perempuan akan membangun keluarga. Maksud saya, dalam modernisasi Turki pun, sebenarnya situasi ini masih terus berlanjut. Kita perlu melihat baik sisi kosong maupun sisi penuh dari gelas itu. Di sisi penuhnya, ada hal-hal penting. Seperti hak memilih dan dipilih, hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, dan beberapa hak lainnya. Tapi, kita juga harus melihat sisi kosongnya, sejujurnya. Di sini, isu perempuan, secara serius, memang tidak pernah benar-benar diangkat ataupun dijadikan agenda utama. Bisa dibilang, memang pada kenyataannya, hal ini tidak pernah menjadi agenda utama sama sekali. Baik, Pak. Kalau kita melihat pendekatan agama dan pendekatan sekuler secara bersamaan di Turki, bagaimana persepsi gender saling memengaruhi dan berubah satu sama lain? Bagaimana Anda melihat hal ini? Umumnya, dalam pendekatan yang lebih religius dan konservatif, hubungan antara laki-laki dan perempuan atau identitas seksual lainnya bisa saja berbeda. Topik-topik biasanya dibahas dengan dasar yang lebih biologis. Ada penekanan pada gagasan bahwa laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Dan yang penting, salah satu konsep yang sering ditekankan adalah fitrah. Dalam pendekatan yang lebih sekuler, penekanan diberikan pada kesetaraan. Di sini, soal kesetaraan, baru-baru ini Hidayat Sefkatli Tuksal juga sempat membahas hal ini saat berbicara tentang topik ini. Beliau bilang begini, kesetaraan adalah konsep utama dalam gerakan perempuan, dalam feminisme. Nah, keadilan di sini sebenarnya muncul sebagai bentuk perlawanan. Ya, itu benar dan saya setuju. Gerakan perempuan, gerakan feminis, berangkat dengan konsep kesetaraan, dan terus berjalan seperti itu. Sekarang ini, dengan mengedepankan konsep keadilan yang kita sebut keadilan gender, muncul sebuah perlawanan dan penolakan. Di sini, ketika kita menekankan kodrat, ketika kita bilang laki-laki dan perempuan saling melengkapi, ketika kita bilang harus ada keadilan di antara mereka, kadang-kadang, sejujurnya kita bisa menciptakan subjektivitas. Saya harus mengatakan ini. Kenapa? Jadi, intinya, siapapun yang berhak atas sesuatu, kamu harus memberikannya sesuai haknya. Nah, siapa yang akan menentukan itu? Bagaimana kita akan menentukannya? Atau misalnya, ini tidak sesuai dengan kodrat perempuan. Ini sesuai dengan kodrat laki-laki. Ini tidak cocok untuk laki-laki. Maksud saya, hal-hal seperti ini bisa menimbulkan subjektivitas. Jadi, batasannya bisa jadi kabur. Bukan berarti saya bilang konsep-konsep ini tidak penting, tapi batasannya mulai kabur. Nah, akhirnya kamu membebankan sesuatu yang tidak perlu pada perempuan atau pada laki-laki. Dan tiba-tiba kamu mulai menjelaskan hal itu dengan kodrat. Dalam hal ini, kesetaraan sebenarnya lebih, begitu. Maksudnya, itu adalah konsep yang lebih menghilangkan subjektivitas. Perbedaan ini muncul karena keadilan adalah konsep barat dan keadilan adalah konsep timur. Jadi, kesetaraan itu dianggap sebagai konsep yang lebih barat, sedangkan keadilan dianggap sebagai konsep timur. Lalu muncul anggapan bahwa kita harus menyelesaikan masalah dengan keadilan. Kesetaraan bukan untuk kita, tapi sebenarnya kedua konsep ini tidak seharusnya diposisikan saling bertentangan. Sebenarnya, kedua konsep ini saling melengkapi. Jadi, tidak perlu terlalu mempertentangkannya. Namun, jika kita ingin membahas hak perempuan secara lebih nyata, menurut saya, konsep kesetaraan terasa lebih kuat, jujur saja. Tapi di sini, keadilan juga bukan sesuatu yang harus diposisikan berlawanan dengan kesetaraan. Saya hanya ingin menyoroti hal itu. Saya ingin menarik perhatian pada bagian-bagian di mana kualitas itu tercipta. Itu maksud saya sebenarnya. Ya, dengan penjelasan seperti ini jadi lebih jelas untuk saya, Bu. Ini memang isu yang sangat sering diperdebatkan. Apakah kita akan menyebutnya kesetaraan gender atau keadilan? Ada dua sudut pandang berbeda soal ini.
Tapi apa yang Anda katakan juga sangat bagus. Benar-benar, kesetaraan itu bisa diukur. Saat menciptakan landasan yang tetap, dalam keadilan bisa saja ada unsur subjektif. Karena sistem yang bisa menjamin tatanan adil itu, yang bisa menilai atau mempertimbangkan hal ini, sayangnya memang belum terbentuk. Terima kasih banyak atas komentar Anda yang berharga. Terima kasih atas partisipasinya. Tuan. Saya juga berterima kasih. Terima kasih banyak. Pemirsa yang terhormat, hari ini kita membahas tentang sekularisasi dan isu gender dalam masyarakat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat tinggal.